Saat ini kami akan menjelaskan tentang otoritas dan pengenalan Allah melalui Alkitab. Kami dari kelompok 4 IMS 1 yang beranggotakan Vero, saya sendiri Gita, kemudian Pasca, serta yang terakhir Yesi. Apa itu kanon? Kanon merupakan daftar semua buku yang termasuk di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, yang termasuk ke dalam Alkitab adalah yang ada di dalam kanon. Kita tidak bisa meragukan Alkitab, karena sama saja kita juga meragukan otoritas Allah kepada kita. Kitab suci adalah kata-kata yang digunakan untuk memelihara kehidupan rohani kita. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasi langsung oleh Allah dan hanya dituliskan oleh orang-orang pilihan Allah yang harus kita taati karena merupakan pedoman kehidupan bagi kita. Segala yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah perkataan Allah. Mungkin kita akan menyangka hal tersebut karena di dalam Alkitab juga dituliskan perkataan-perkataan iblis. Namun yang dimaksud bukanlah seperti itu, melainkan Alkitab tidak dapat ditulis jika bukan Tuhan sendiri yang menjadi motivator penulisnya. Dengan kata lain, penulisan Alkitab terdahulu hanya menuliskan apa yang Tuhan sampaikan. Alkitab tidak akan menuliskan jika bukan dari Allah. Pada kitab Ulangan pun, Tuhan telah menegaskan jangan menambahkan ataupun mengurangi perkataan Tuhan, yaitu terdapat dalam kitab Ulangan 12 ayatnya yang ke-32. Jadi dari ayat tersebut kita dapat pahami bahwa Alkitab seluruhnya adalah perkataan Tuhan dan otoritas Tuhan kepada kita. Serta pada kitab Ulangan 32 ayatnya ke-47, Tuhan juga mengatakan bahwa Alkitab bukan sekedar perkataan hampa, melainkan itu adalah hidup orang Kristen. Penulisan Perjanjian Lama ditentukan oleh 3 hal, yaitu tradisi orang Yahudi yang masih mempercayai Alkitab Perjanjian Lama ada 39 kitab. Yang kedua adalah Perjanjian Lama dikutip lagi oleh Perjanjian Baru. Dengan arti lain, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saling berkaitan. Jadi tidak ada satupun kitab antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang tidak berkaitan. Salah satu contohnya adalah kitab Apokrifa, di mana kitab ini tidak dikutip oleh para rasul dan tidak diinspirasi langsung oleh Allah, sehingga kitab Apokrifa tidak ada di Perjanjian Lama. Dan yang terakhir, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saling berkaitan, yaitu Perjanjian Lama menuliskan tentang Yesus, yaitu kitab Taurat terdiri atas 5 kitab, kitab sejarah terdiri atas 11 kitab, dan kitab nabi-nabi terdiri atas 17 kitab. Berikut kalian dapat melihat di PPT kami ini rincian kitab-kitab tersebut. Jika mereka berada dalam kondisi yang mau diubah dan dipahami olehnya. Atribut Allah adalah sesuatu atau properti yang dimiliki Allah yang juga menyatakan esensi Allah sehingga dapat dikenali. Incommunicable attribute, God as the absolute being, Allah yang absolut artinya ia tidak terbatas, yang tidak hadir dalam segala hubungan sebab ia Allah yang dapat mencukupi dirinya sendiri. Namun secara bebas, ia juga dapat memasuki berbagai hubungan dengan ciptaannya. Self-existency of God. Ia memiliki dasar bagi eksistensinya dan segala sesuatu bergantung padanya, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat ke-26. Immutability of God. Ketidakberubahan ini adalah kesempurnaan Allah, di mana ia tidak berubah dalam kebenaran, jalan, karakter, kehidupan, janji, rencana, dan tujuannya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Selanjutnya adalah the infinity of God. Hal ini menjelaskan bahwa Allah tidak dibatasi oleh alam semesta, ruang, dan waktu. Yang terakhir adalah the unity of God, yang menekankan pada arti dari kesatuan Allah yang dituliskan dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 yang berisikan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lantas, bagaimana kita dapat mengenal atribut-atribut Allah? Jawabannya adalah melalui Alkitab. Ya, Alkitab merupakan firman Allah yang hidup, yang membawa kita manusia dapat mengenal Allah. Alkitab adalah tulisan yang merupakan firman yang berotoritas dan ditulis oleh orang-orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Firman yang ada di dalam Alkitab diinspirasi langsung oleh Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 31. Alkitab merupakan media yang sangat valid dan akurat bagi kita dalam mengenal Allah dan memahami keberadaannya. Alkitab juga menjelaskan secara detail mengenai atribut-atribut Allah. Kata Allah berfirman adalah bukti nyata bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab diinspirasi langsung oleh Allah. Kami juga menegaskan dan mengajak semua pendengar presentasi kami ini untuk menyediakan waktu khusus setiap harinya kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan atau untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan melalui pendeta, kegiatan gereja, ataupun pendalaman Alkitab.
Karena hal tersebut bukanlah hal yang intim kita lakukan dengan Tuhan. Kita tidak akan mengerti maksud khusus Tuhan kepada kita. Kita tidak akan mengerti maksud Tuhan, perintah Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, alangkah baiknya apabila kita mendengarkan firman Tuhan secara intim, membaca setiap harinya, agar kita memang mengerti apa maksud Tuhan dan apa tujuan Tuhan kepada kita. Ini adalah referensi yang kami gunakan, dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Tuhan memberkati.